Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjam Duit. Jadi di sini itu kita bisa pinjam sampai dengan 10 juta, teman-teman ya. Kemudian ini adalah pinjaman yang legal OJK, berizin OJK, diawasi oleh OJK. Jadi seharusnya semuanya aman ya, tidak ada penyalahgunaan data atau penyebaran data kemana-mana ya. Teman-teman bisa mengajukan pinjaman di sini, caranya sangat mudah, teman-teman ya. Nah, di sini juga pengajuannya cepat ya. Untuk proses pencairannya itu sekitar hanya 5 detik, tapi uangnya itu dikirimnya nanti prosesnya biasanya kurang dari 1 hari ya, kurang dari 24 jam. Nah, kemudian syaratnya itu hanya KTP. Teman-teman tidak perlu menyiapkan dokumen jaminan, kemudian menyiapkan ini itu, teman-teman hanya dengan KTP dan nomor handphone nanti bisa pinjam di sini, di Pinjam Duit ya. Bisa sampai dengan 10 juta. Langkahnya hanya registrasi, isi data, dan juga ajukan. Nanti akan saya tunjukkan secara detail ya teman-teman ya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa datanya akan aman untuk di pinjaman duit ini ya teman-teman ya, karena mereka sudah mengikuti ISO ya. Ini adalah nomor ISO-nya, standar ISO-nya. Nah, kemudian untuk nanti pelunasannya teman-teman juga banyak pilihan ya, bisa dari bank apapun ya. Banyak bank yang bisa dipakai untuk mencairkan dan juga untuk melunasinya. Oke, untuk teman-teman yang terkait dengan penawaran ini bisa langsung saja install aplikasinya di Play Store atau App Store yang seperti ini ya. Pinjam Duit strip KTA Dana Cepat. Ini KTA itu kredit tanpa agunan ya. Teman-teman silahkan install. Biasanya memakan waktu sekitar setengah menit ya. Nah, kemudian setelah diinstal, dibuka aplikasinya, nanti akan muncul seperti ini ya. Ada pernyataan izin ya, kamera, lokasi, dan lain-lain. Teman-teman silahkan klik saja yang setuju. Nah, di sini adalah izinnya ya. Ini izin untuk mengambil gambar dan merekam video. Nanti ini untuk mengambil gambar KTP dan juga untuk video itu untuk verifikasi wajah ya. Teman-teman silakan klik izinkan. Nah, kemudian untuk izin lokasi juga ini harus diizinkan ya. Ya, ini kita pilih yang izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Hampir semua pinjol yang ada, baik legal atau ilegal ya, itu memerlukan izin lokasi. Jadi teman-teman harus izinkan untuk melakukan pinjaman. Nah, ini ada syarat dan ketentuan. Teman-teman silakan baca, scroll ke bawah. Kemudian nanti kalau sudah dibaca, teman-teman langsung saja ya. Kalau masih berminat, teman-teman klik setuju. Kalau memang tidak ya tidak setuju ya. Teman-teman silakan, ini saya contohkan yang klik setuju. Nah, di sini muncul ya, ada tenor 10 juta, plafon 10 juta, kemudian pinjaman modal KTP 5 detik cair, kemudian tenornya 3 sampai 12 bulan ya. Oke, teman-teman bisa langsung saja klik pinjam sekarang. Nah, di sini ada kupon 400 juta ya. Maaf, 400 ribu. Ini khusus pengguna baru ya, registrasi berhasil bisa mendapatkan ya. Jadi teman-teman kalau udah registrasi nanti akan dapat kupon 400 ribu selama promonya masih ada tentunya ya. Oke, di sini teman-teman baru diminta untuk memasukkan nomor handphone. Nomor handphonenya adalah nomor handphone yang aktif dipakai sehari-hari. Tidak bisa menggunakan nomor handphone yang baru dibeli kemudian dipakai untuk daftar di sini, nggak bisa ya. Kemungkinan ditolak. Jadi harus nomor handphone yang memang sudah biasa kita pakai sehari-hari. Kita masukkan, kemudian kita klik berikutnya. Kemudian kita masukkan kode OTP yang ada di SMS, yang di SMS ke nomor yang tadi kita masukkan ya. Ada 6 digit, silakan teman-teman masukkan, kemudian klik registrasi. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk mengisi beberapa data informasi ya. Teman-teman silahkan isi. Yang pertama adalah provinsi tempat tinggal, kemudian kota tempat tinggal, kemudian alamat lengkap Anda ya. Silahkan teman-teman ketikkan lengkap. Kemudian lama tinggalnya di situ berapa ya. Kemudian status pernikahan, kemudian juga agama juga ternyata di sini perlu ya. Nggak tahu gunanya untuk apa sampai agama. Kemudian juga alamat email silahkan masukkan. Kemudian teman-teman silahkan klik simpan. Nah, selanjutnya adalah ini juga yang hampir semua pinjol pasti ada, yaitu adalah kontak darurat ya. Teman-teman silahkan masukkan 2 kontak darurat. Yang pertama adalah hubungan dengan kontak darurat itu apa, kemudian namanya siapa, kemudian juga nomor kontaknya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena kontak darurat ini tidak boleh dipakai untuk menagih ya. Ada aturannya teman-temannya dari OJK bahwa kontak darurat ini hanya bisa dipakai untuk menanyakan kalau misalkan si peminjam tidak bisa dihubungi. Nah, itu teman-teman mereka akan menghubungi ke kontak darurat. Tidak boleh menagih ke kontak darurat, tidak boleh juga nitip ditagihkan ke kontak darurat, itu tidak boleh ya. Kalau ada yang seperti itu, teman-teman laporkan saja ke OJK ya, pinjolnya ya. Oke, teman-teman setelah diisi, klik simpan. Kemudian teman-teman juga diminta untuk mengisi seperti jenis pekerjaan,
nama perusahaan, kemudian nomor telepon ini opsional. Nah, saya sarankan karena opsional ya jangan diisi ya. Nanti takutnya nanti nelponnya ke kantor ya. Kemudian tanggal gajian ini penting ya. Ini dipakai nanti untuk apa? Untuk penetapan tanggal cicilannya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan isikan. Kemudian juga pemasukan bulanannya gajinya berapa ya. Kemudian juga lama kerja teman-teman silakan isikan. Setelah itu teman-teman klik simpan. Tahap selanjutnya adalah mengisi nama lengkap, kemudian nomor KTP, kemudian konfirmasi KTP ya. Teman-teman silahkan di sini diisi. Nah, kemudian juga ada foto KTP, silahkan teman-teman tinggal klik di gambar kamera itu untuk foto KTP ya. Foto KTP ini pastikan tidak buram dan foto KTP asli, jangan fotokopi KTP ya, biar nanti berhasil pengajuannya. Kemudian di foto persisi ya, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat juga ya, persisi dengan kotak yang ada, bingkai yang ada ya. Nah, selanjutnya adalah pengenalan wajah. Nah, ini juga penting, jangan sampai salah, pastikan pencahayaannya cukup, kemudian tidak memakai kacamata, tidak memakai masker, kemudian rambut juga tidak menghalangi wajah ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga tidak bergerak-gerak saat pengambilan foto ya. Oke, setelah semuanya diisi dan juga dilakukan fotonya, teman-teman silahkan klik simpan. Nah, teman-teman di sini juga diminta untuk memasukkan rekening yang akan dipakai untuk pencairan ya. Teman-teman silahkan masukkan namanya, kemudian rekening bank apa ya, kemudian juga nomor rekeningnya berapa. Nah, ini nama yang dimasukkan di sini harus sama dengan nama KTP, tidak boleh beda, tidak boleh dicairkan ke orang lain dan memang tidak bisa ya. Oke, setelah itu teman-teman klik simpan. Nah, ini contohnya adalah mendapatkan limit pinjaman 600.000 ya. Jadi untuk pertama itu memang limitnya kecil teman-teman ya, tidak langsung 10 juta, tapi teman-teman bisa kalau nanti udah sering dipakai itu teman-teman akan naik ya. Limitnya akan naik ya. Tenornya sampai 120 hari, 3 bulan ya untuk yang pertama. Kemudian metode pembayarannya nanti berbentuk cicilan. Kemudian untuk bunganya ini 0,4% itu tahun 2023 teman-teman ya, saat capture ini dibuat ya. Tapi di tahun 2024 itu sudah turun menjadi 0,3 teman-teman ya. Kalau masih ada yang lebih dari 0,3 itu harusnya ditendang sama OJK ya, karena menyalahi aturan OJK. OJK hanya mengizinkan 0,3 maksimalnya. Oke teman-teman, kalau misalkan masih tertarik dengan limit yang ada, teman-teman klik pinjam sekarang. Kemudian di sini akan ada notifikasi harap tunggu. Batas limit sedang dinilai ya. Ya, kita tunggu sebentar, kemudian kita coba saja sering klik refresh segera itu ya. Nah, nanti setelah itu akan muncul tampilan seperti ini rincian ya. Ini jumlah pinjamannya berapa, durasinya berapa hari, kemudian total diterimanya berapa ya. Kemudian juga ini disebutkan biayanya di awal berapa ya. Oke, ini kemudian akun banknya yang tadi kita masukkan, kemudian tujuan pinjaman juga diisi ya. Isi aja yang konsumtif biar cepat di ACC cepat cair ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman jumlah biayanya kan sudah disebutkan di awalnya. Teman-teman silahkan pertimbangkan ya. Menurut saya memang tidak kecil ya, teman-temannya silahkan pertimbangkan. Kalau memang teman-teman sanggup dan yakin ya silahkan diajukan ya. Tetapi kalau misalkan ragu-ragu atau justru akan memberatkan kita di hari esok ya teman-teman silahkan batalkan ya. Oke, ini contohnya kita masih tertarik, kita klik yang saya telah membaca dan menyetujui, kemudian kita klik konfirmasi. Nah, selanjutnya teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini ya. Aplikasi yang Anda kirim berhasil diterima. Mengajukan pinjaman 600.000, durasi 120 hari, biaya langganan, layanan 285.000 ya. Ini kita cek berkala aja, nanti biasanya akan muncul selanjutnya seperti ini ya. Nah, ini pengajuan berhasil, selamat aplikasi Anda telah disetujui. Aplikasi yang Anda kirim berhasil nih yang tadi ya. Oke, ini sudah berhasil. Sering-sering aja dicek di sini ya. Nah, nanti ini sekarang seperti ini notifikasinya ya. Memproses, telah memasuki proses transfer, mohon ditunggu. Jadi teman-teman silahkan cek berkala di rekeningnya. Seharusnya tidak lama, hanya beberapa detik harusnya sudah masuk ke rekening kalau sudah ada notifikasi memproses seperti ini ya. Teman-teman silahkan cek ya. Oke, jadi seperti itu yang dapat aku sharingkan terkait cara meminjam dana, meminjam uang di Pinjam Duit. Pastikan teman-teman pikirkan segala resiko dan segala biaya yang timbul ya. Jangan sampai yang kita lakukan sekarang ini justru akan memberatkan kita di kemudian hari. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.